Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hitung campuran pada pecahan. Seperti hitung campuran yang lain, pada pecahan juga berlaku urutan mengerjakan dalam operasi hitung campuran pada pecahan. Yang pertama kita dahulukan pada yang ada di dalam kurung, baru kemudian perkalian dan pembagian. Setelah itu baru kita kerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung kita menuju ke contoh soal yang pertama. Kita lihat di sini penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Di sini ada 3, 4, dan 2. Maka penyebut ini bisa kita jadikan 12. 3 bisa menjadi 12, 4 bisa menjadi 12, 2 juga bisa menjadi 12. Sehingga ini kita buat menjadi per 12. Yang ini juga per 12 dikurangi per 12. 3 menjadi 12 dikalikan berapa? Kalikan 4. Maka satunya ini juga kita kalikan 4. Sehingga ini menjadi 4. 4 menjadi 12 dikalikan 3. Maka 3 ini juga kita kalikan 3 menjadi 9. 2 menjadi 12 dikalikan 6. Maka ini juga kita kalikan 6. Sehingga setelah semua penyebutnya sama per 12, kita tinggal menghitung yang pembilangnya. Oke. Nah, untuk menghitung karena ini pecahannya penjumlahan dan pengurangan, maka kita hitung dari depan. 4 ditambah 9 13. Sehingga di sini hasilnya 13 per 12 dikurangi. Nah, ini masih baru dijumlahkan dengan yang belakang. 13 per 12 dikurangi 6 per 12. 13 dikurangi 6 berapa? 7. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 per 12. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 3, 6 per 8 dikurangi 1 per 4 ditambah 0,7. Sebelum kita hitung, ini kalau kita lihat di sini 6 per 8 itu sebenarnya bisa disederhanakan. Ya, kita biasakan kalau ada pecahan kita sederhanakan dulu baru kita hitung. Nanti supaya angkanya tidak terlalu besar. Ya. 6 per 8 ini sama-sama genap, berarti bisa dibagi 2. Ini dibagi 2 menjadi 3. Ini dibagi 2 menjadi 4. Sehingga 3, 6 per 8 itu sama saja dengan 3 per 4. Oke, setelah itu baru kita proses ke perhitungan selanjutnya. Jadi di sini menjadi 3 per 4. Nah, untuk menghitung kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 4 12 ditambah 3 15. Berarti di sini menjadi 15 per 4 dikurangi 1 per 4. Nah, 0,7 nya ini pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa ditambah 7 per 10. Nah, setelah itu ini pengurangan dan penjumlahan kita samakan penyebutnya. Ada 4, ada 10. Kira-kira bisa menjadi berapa supaya sama penyebutnya? Ya, kita jadikan 40. Kita jadikan 40 per 40 per 40 per 40. 4 bisa menjadi 40 dikalikan 10. Maka ini juga kita kalikan 10. Sehingga ini menjadi 150. 4 menjadi 10 kali 10
ini kali 10 juga, sehingga ini menjadi 10 menjadi 40 kali 4, maka ini juga kita kalikan 4. 7 kali 4 28. Setelah penyebutnya sama, kita hitung pembilangnya. Kita hitung mulai dari depan karena ini pengurangan dan penjumlahan. Kita hitung yang ini 150 dikurangi 10 berapa? 140 per 40. Kemudian kita hitung berikutnya dengan ini. Ditambah, jadi 140 ditambah 28 berapa? Ya, 168 per 40. Kemudian karena ini kelihatannya kan pecahannya bukan paling sederhana, maka kita sederhanakan dulu. Ya, kita sederhanakan dulu. Kira-kira bisa dibagi berapa? Ya, kalau misalnya kita bingung mau dibagi berapa, di sini kita lihat angkanya sama-sama genap, berarti bisa dibagi 2. Kita bagi 2 saja. 40 dibagi 2, 20. 168 dibagi 2, 16 dibagi 2 berapa? 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. Ini menjadi 84 per 20, masih sama genap. Kita bagi 2 lagi, ini bagi 2 menjadi 10, ini bagi 2 menjadi 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Masih genap lagi, dibagi 2 lagi, 42, 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Nah, sudah, ini menjadi 21 ya, 21 per 5. Nah, karena 21 lebih besar dari 5, maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Ini coba kita taruh di sini. 21 per 5 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 5 itu adalah ya 4. 4 kali 5 itu 20, berarti masih ada sisa 1, sehingga pecahannya menjadi 41 per 5. Ini hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Dua 2,6 ditambah 3/4 dikurangi 2/4/5 ditambah 0,9. Oke, kita ubah dulu semuanya menjadi bentuk pecahan yang sama. Tidak harus pecahan biasa, bisa desimal semua, bisa persen semua. Oke, seperti yang pecahan yang sebelumnya, kita ubah saja menjadi pecahan biasa semua. Jadi di sini menjadi 26 per 10 ditambah 3/4 tetap. Ini langsung kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 5 10 ditambah 4 14 per 5 ditambah 9 per 10. Nah, di sini ada 10 4 5 10. Supaya menjadi penyebut yang sama, ini bisa kita ubah menjadi penyebut berapa? Ya, 20. 10 bisa menjadi 20, 4 bisa menjadi 20, 5 bisa menjadi 20, 10 bisa menjadi 20. Maka kita tentukan menjadi per 20 semua. Nah, 10 menjadi 20 kali 2. Maka ini kita kalikan 2. 26 kali 2 berapa? Ya, 52. 4 menjadi 20 kali 5. Maka ini juga kita kalikan 5. 3 kali 5 berapa? 15. 5 menjadi 20 kali berapa? Kali 4. Maka ini kita kalikan 4. 14 kali 4 berapa? Ya, 40 tambah 16 berarti 56.
Kemudian 10 menjadi 20 kali 2, maka ini kita kalikan 2. 9 kali 2 18. Setelah itu kita hitung dari depan, karena ini penjumlahan, pengurangan, penjumlahan. Kita hitung dari sini. 52 ditambah 15, ini 67 per 20. Kemudian dikurangi ini. 67 dikurangi 56, 7 dikurangi 6 1, 6 dikurangi 5 1 per 20. Kemudian dengan ini ditambahkan 11 ditambah 18 berapa? 29 per 20. Nah, di sini kita lihat angka yang atas lebih besar, berarti kita bisa jadikan pecahan campuran. 29 dibagi 20 itu 1, masih ada sisa 9 per 20. Jadi hasilnya 1, 9 per 20. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 5 1/4 kali 3 1/3 dibagi 1,75. Ya, untuk perkalian dan pembagian ini langsung kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 4 20 tambah 1 21 per 4 kali 3 kali 3 9 tambah 1 10 per 3 dibagi 1,75, ini menjadi 175 per 100. Ya, di belakang koma ada 2 angka, berarti ini 100. Kemudian kita hitung dari depan. Ya, ini kita hitung dari depan. Terus di sini kita lihat, sebelum kita hitung kita bisa sederhanakan jika ada yang bisa disederhanakan. Kita lihat di sini ada 21 di atas, di bawah ada 3. 21 dan 3 ini sama-sama bisa dibagi 3, berarti bisa disederhanakan. 3 dibagi 3 1, 21 dibagi 3 itu 7. Kemudian kita lihat yang ini 4 dan 10 sama-sama genap, berarti bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 2, 10 dibagi 2 5, sehingga yang dikalikan tinggal 7 5 2 1. Jadi kalau kita hitung menjadi 7 kali 5 35 per 2 kali 1 2. Kemudian baru kita hitung dengan yang belakang. Pembagian, ya. Di sini pembagian. Jadi kalau kita tuliskan 35 per 2 dibagi 175 per 100. Nah, untuk pembagian pecahan ini diubah menjadi perkalian. Syaratnya nanti yang di belakang pecahannya dibalik, sehingga menjadi 35 per 2 kali 100 per 175. Sebelum kita hitung, kita sederhanakan dulu. Kita lihat di sini ada 2, ada 100. Ya. Kemudian 100 ada 175. Nah, ini semuanya bisa disederhanakan. 100 dan 175 ini sama-sama bisa dibagi 20 25. 100 dibagi 25 jadi 4. 175 dibagi 25 berapa? 7. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ada 4, ada 2. Sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 tinggal 1, bagi 2 tinggal 2. Kemudian 35 dan 7 ternyata bisa dibagi 7. Ini bagi 7, 1, 35 dibagi 7 5, sehingga angkanya tinggal
5, 2, 1, 1. Sehingga dikalikan 5 kali 2 10, 1 kali 1 1, atau sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 2 4/9 dibagi 3 2/3 kali 6/19. Langsung kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 9 18, ditambah 4 22. Terus dibagi 3 kali 3 9, ditambah 2 11. 11/3. Kemudian ini masih dikalikan 6/19. Kita hitung dari depan. Di sini pembagian, berarti kita ubah menjadi perkalian dan dibalik. 22/9 kali 3/11 kali 6/19. Nah, sebelum dihitung, kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Kali ini kita nanti langsung kita kalikan semuanya, kita cakup. Jadi di sini kita lihat ada 22 dan 11. Ini bisa dibagi 11. Ya. 11 dibagi 11 1, 22 dibagi 11 2. Kemudian ada lagi 9 dan 3. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Ada lagi 3 dan 6. Ini sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Sehingga angkanya tinggal ini 2 1 2 1 1 19. Kita hitung dari depan. Kalau kita hitung dari depan, 2 kali 1 dan 1 kali 1, berarti ini hasilnya menjadi 2/1. Kemudian kita kalikan dengan yang belakang. 2 kali 2 4, 19 kali 1 19, sehingga hasilnya 4/19. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. 1 2/4 ditambah 3/12 kali 1 3/4. Sebelum kita hitung, ini kalau kita lihat ini sebenarnya bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu supaya nanti angkanya tidak terlalu besar. Ini sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 3 dan 12 ini juga bisa disederhanakan. Dibagi 3 1, dibagi 3 4. Setelah itu kita tulis lagi yang paling sederhana, dan ini sekaligus kita jadikan pecahan biasa. 1 kali 2 2 tambah 1 3 3/2. Ditambah ini menjadi 1/4 kali 1 kali 4 4 ditambah 3 tuh 7 7/4. Setelah itu ada penjumlahan, ada perkalian. Kita dahulukan yang perkalian. Ini kita hitung 1 kali 7 7, 4 kali 4 16. Kemudian ini kita tulis lagi 3/2 ditambah 7/16. Penjumlahan harus disamakan penyebutnya. Ini bisa menjadi 16, 2 bisa menjadi 16. Oke, kita jadikan per 16. 2 menjadi 16 kali 8. Maka detikanya kita kalikan 8 menjadi 24. 16 jadi 16 kali 1, berarti ini tetap. Setelah sama penyebutnya, kita hitung pembilangnya. 24 ditambah 7. Berapa 24 tambah 7?
per 16. Nah, karena ya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita jadikan pecahan campuran. 31 dibagi 16 itu 1, sisa 15. Sisa 15 per 16. Jadi hasilnya adalah 1/15 per 16. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Kita lihat di sini ada pengurangan, perkalian, ada pengurangan yang ada di dalam kurung. Maka nanti kita selesaikan dulu pengurangan yang ada di dalam kurung. Oke, coba kita hitung dulu yang di dalam kurung, kita sendirikan di sini. 5/6 dikurangi 2/3. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Ini bisa menjadi 6, sehingga ini per 6/6. Ini tetap 3 menjadi 6 dikalikan 2, maka ini kita kalikan 2. Jadi 4. 5 dikurangi 4 ya 1/6, sehingga ini sudah dihitung menjadi 1/6. Kemudian pengurangan perkalian, maka kita hitung perkalian ini. 0,6 kita jadikan 6/10 kali 1/6. Nah, ini bisa kita sederhanakan 6 dan 6 sama-sama bagi 6 tinggal 1, bagi 6 tinggal 1, sehingga 1 kali 1. Jadi ini menjadi 1/10 kali 1, 1/10. Kemudian kita hitung dengan yang di depan, pengurangan. Operasinya tinggal pengurangan ini. Kita hitung di sini menjadi 1 kali 3, 3 ditambah 1, 4. Jadi menjadi 4/3 dikurangi 1/10. Kemudian disamakan penyebutnya, karena ini operasinya pengurangan. Kita samakan penyebutnya. Ini bisa menjadi 30. 30. 3 menjadi 30 dikalikan 10. Maka ini juga kita kalikan 10. Ini menjadi 40. 10 menjadi 30 kita kalikan 3. Maka ini juga kita kalikan 3. 1 kali 3, 3. Sehingga kita hitung 40 dikurangi 3 sama dengan 30 tuh 7. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 37 dibagi 30, 1, masih ada sisa 7, sehingga hasilnya 1/7/30. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan, pembagian, ada pengurangan yang ada di dalam kurung. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Oke, kita bawa ke kanan yang di dalam kurung. Langsung kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7. 7/2. 1 kali 6, 6 ditambah 5, 11. Dikurangi 11/6. Kemudian kita samakan penyebutnya. 2 ini bisa menjadi 6, berarti kita jadikan saja per 6. 2 menjadi 6 kita kalikan 3, maka ini juga kita kalikan 3. 7 kali 3 21, dikurangi ini tetap 11/6, sehingga hasilnya 21 dikurangi 11 ya 10/6 ya 10/6. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi
5/3. Sehingga di sini 5/3. Kemudian dihitung pembagian. Nah, di sini 3,75 kita ubah menjadi 375/100 dibagi 5/3. Kemudian sebelum dibagi ini kita jadikan lebih sederhana lagi supaya nanti angkanya lebih mudah dihitung ya. Jadi ini 375 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25. 100 dibagi 25 jadi berapa? Menjadi 4. 375 dibagi 25 juga bisa. Berapa? 37 dibagi 25 itu 1. Sisa 17 ya. Sisa 12. 125 ini sisa 12. 125 dibagi 5 jadi 5. Sehingga menjadi 15/4 dibagi 5/3. Nah, ini kalau kita pindah di sini biar lebih mudah, 15/4 dibagi 5/3. Jadi pembagian nanti menjadi perkalian dan dibalik sehingga menjadi 15/4 kali 3/5. Di sini ada 15 dan 15 bisa disederhanakan, dibagi 5 menjadi 1, dibagi 5 menjadi 3, sehingga hasilnya untuk perkalian ini 3 kali 3 9, 4 kali 1 4, jadi 9/4. Ini hasil dari pembagian ini 9/4. Kemudian kita hitung berikutnya adalah penjumlahan ini. Kita turunkan di sini menjadi 8 kali 5 40 tambah 3 43/5 ditambah 9/4. Ini hasil perhitungan yang tadi 9/4. Penjumlahan kita samakan penyebutnya. Ada 5, ada 4. Kita jadikan 20. Kita jadikan 20. Maka 5 kali berapa menjadi 20? 5 kali 4. Maka ini 43 juga kita kalikan 4. Berapa 43 kali 4? Kita hitung aja. 43 kali 4. 3 kali 4 12. 4 kali 4 16 berarti 17. Jadi ini menjadi 172/20. 4 menjadi 20 kita kalikan 5 ya, berarti ini kita kalikan 5. 4 kali 5 9 kali 5 ya 45. Sehingga kita hitung pembilangnya 172 ditambah 45. 2 ditambah 5 7. 7 ditambah 4 11. Ini 2 ya, 217/20. Nah, sekarang karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita bisa menjadikannya menjadi pecahan campuran. 217 dibagi 20 berapa? Ya, 200 dibagi 20 aja 10. Berarti ini 10 masih ada sisa 17/20, sehingga hasilnya adalah 17/20. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Pengurangan perkalian. Maka kita hitung perkalian dulu. Nah,
Perkalian ini antara desimal dan desimal bisa kita langsung hitung dalam bentuk desimal. Oke, langsung kita hitung 9 kali 46 ya, 46 kali 9, 6 kali 9 berapa? 54. 4 kali 9 36 tambah 5 41. Jadi ini menjadi 414. Kemudian kita hitung di sini ada dua angka yang ada di belakang koma. Ini 1 berarti 2. Sehingga ini angkanya menjadi 4,14. Jadi di sini hasilnya 4,14. Setelah itu kita lihat operasi berikutnya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Ini bisa langsung kita hitung semuanya. Caranya kita samakan penyebutnya. Sebelumnya kita jadikan pecahan biasa dulu. Di sini menjadi 155 per 10, ada satu angka di belakang koma, ditambah ini 2 kali 8 16 berarti 17 per 8. Di sini kita jadikan pecahan biasa sekalian, 414 per 100. Nah, karena di belakang koma ada 2 angka. Kita lihat sekarang penyebutnya 10, 8, 100. Kita samakan penyebutnya untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan. 10 bisa menjadi 100, tapi 8 tidak bisa menjadi 100. 8 bisanya menjadi 1000, yaitu kali 125. Jadi ini nanti menjadi per 1000. Yang depan juga per 1000. Per 1000. 10 menjadi 1000 dikalikan 100, maka yang atas juga kali 100, sehingga menjadi 15500. 8 kali jadi 1000 dikalikan 125, maka 17 kita kalikan 125. Kita hitung di sini 125 kali 17, 5 kali 7 35, 2 kali 7 14, ditambah 3 17, 1 kali 7 7 tambah 1 8, 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Kita tambahkan 5 12, 8 tambah 2 10, tambah 1 11, 1 tambah 1 2, sehingga ini menjadi 2125. Kemudian ini kalikan 10 menjadi 1000, ini kali 10 menjadi 4140. Nah, sekarang kita hitung dari depan. 15.500 ditambah 2.125. Ini kita tambahkan 5 2 6 7 1 per 1000 ya. Terus dikurangi 4140. Nih dikurangi ya. Dikurangi 4140, 5 dikurangi 0 5, 2 dikurangi 4 berarti 62, dikurangi 4 58. Ini 5 dikurangi 1 4, kemudian 7 dikurangi 4 3, ini masih ada 1 per 1000. Jadi hasilnya 13.485 per 1000. Ini kalau dijadikan pecahan desimal menjadi berapa? Ditulis saja 13485
Kemudian di belakang koma ada 3 angka, karena ini 1000, nolnya 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, menjadi 13,485. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada beberapa latihan soal, nanti ada sebagian yang akan kita bahas dan sebagian lagi bisa untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian, kita dahulukan untuk menghitung yang perkalian. Sebelum dihitung, kita coba sederhanakan dulu. Di sini ada 6 dan 12, ini sama-sama genap, berarti bisa kita sederhanakan. Dibagi 2, ini dibagi 2 menjadi 3, ini dibagi 2 menjadi 6. Kemudian ada lagi 3 dan 9, sama-sama bisa dibagi 3. Ini dibagi 3, 1 dibagi 3 di 3. Ada lagi sama-sama genap, 6 dan 8 sama-sama genap, bisa dibagi 2 menjadi 4 menjadi 3, sehingga angkanya menjadi 1, 4, 3, 3, sehingga hasilnya 1 kali 4 4, 3 kali 3 9, 4/9. Kemudian kita hitung dengan ini, 2/3 ditambah 4/9. Penjumlahan maka harus disamakan penyebutnya. 3 dan 9 sama-sama bisa menjadi 9, sehingga penyebutnya kita buat menjadi 9. 3 menjadi 9 kali 3, maka ini kita kalikan 3, 2 kali 3 6. Ini tetap, jadi ini juga tetap, sehingga hasilnya 6 ditambah 4 10/9, atau karena ini pembilangnya lebih besar, bisa kita jadikan pecahan campuran. 10 dibagi 9 1, masih ada sisa 1/9. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada pembagian dan ada penjumlahan. Ya, untuk soal yang ini kalian coba sendiri sebagai latihan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada pembagian, ada perkalian, maka kita kerjakan dari depan. Untuk pembagian ini nanti kita ubah menjadi perkalian, sehingga 1/2 kali 6/5 jadi perkalian dan dibalik. Oke, kalau kita lanjutkan lagi, ini menjadi kali 5/4. Nah, kita lihat di sini ada 2, ada 6, sama-sama genap. Kita bagi 2, ini kita bagi 2 menjadi 1, ini kita bagi 2 menjadi 3. Kemudian di sini ada 5, dibagi 5 menjadi 1, dibagi 5 menjadi 1. Sehingga kalau ini kita hitung, 1 kali 3, 1 kali 1, 1. Kalau kita hitung lagi, 3 kali 1, 3, 1 kali 4, 4. Jadi hasilnya 3/4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi di sini ada pengurangan, perkalian, penjumlahan. Untuk soal yang ini kalian coba sebagai latihan. Oke, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian, maka kita dahulukan untuk menghitung yang perkalian. Sehingga di sini 1/8, ini 4 itu sama dengan 4/1, supaya lebih mudah kita memahami. Kita langsung kalikan 1 kali 4 dan 8 kali 1. Sebelum kita kalikan, kira-kira ada yang bisa disederhanakan? Ternyata ada. Di sini 4, di sini 8, sama-sama bisa dibagi 4. Ini bagi 4 tinggal 1, ini bagi 4 tinggal 2. Sehingga yang kita kalikan tinggal 1 kali 1, 2 kali 1.
hasilnya 1/2. Kemudian di sini ada 0,5 ditambah 1/2. Kita jadikan saja ini menjadi pecahan biasa, menjadi 5/10 ditambah 1/2. Sebelum dikalikan atau dijumlahkan, 5 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 5. Dibagi 5 menjadi 1, dibagi 5 menjadi 2, sehingga menjadi 1/2. 1/2 ditambah 1/2 sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1, 2, tetap per 2, sehingga hasilnya 2/2 atau 1/1 atau sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada 1 penjumlahan, kemudian pengurangan. Nanti kita kerjakan dari depan. Sebelumnya ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa supaya jenisnya sama, semuanya pecahan biasa. 0,75 itu sama saja dengan 75/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 20, dibagi 25. 100 dibagi 25 itu 4, 75 dibagi 25 itu 3, sehingga ini menjadi 3/4. Jadi kalau kita masukkan lagi ke sini, ini menjadi 3/4. Kemudian langsung saja ini kita ubah menjadi penyebut yang sama, ya, karena ini penjumlahan dan pengurangan. Ini ada 4, ada 2, ada 4, berarti bisa menjadi 4, ya. Jadi kita putuskan semuanya menjadi penyebut 4. Nah, 1 supaya penyebutnya 4 ya harus menjadi 4/4, karena 4 dibagi 4 itu 1. Ini 4, ini 4 tetap 1/4. Ini sudah 3/4. 2 menjadi 4 itu kalikan 2, maka ini juga kita kalikan 2. Setelah itu baru kita hitung. Kita hitung dari depan. 4 tambah 1 5/4. Kemudian 5 dikurangi 3 2/4. Kemudian dikurangi 2/4. 2 dikurangi 2 0, berarti 0/4 atau sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada perkalian, ada pengurangan. Ini kalian coba sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Maka nanti akan kita hitung perkalian dulu dan pembagiannya. Baru nanti setelah hasilnya ketemu kita kurangi. Oke, ini kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 6 18 ditambah 5 20. 3/6 kali 4/10. Nah, di sini ada 4, ada 6, bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 2 menjadi 3, dibagi 2 menjadi 2. Ada 2, ada 10. Kita sederhanakan, dibagi 2 menjadi 1, dibagi 2 menjadi 5, sehingga 23 kali 1 menjadi 23 per 3 kali 5 15. Kemudian pembagiannya langsung kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 8 8 tambah 1 9 9/8. Langsung kita jadikan perkalian, kemudian dibalik.
menjadi 4/3. Sebelum kita kalikan, kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Ternyata ini 9 ada 3, sama-sama dibagi 3, 1 dibagi 3, 3. 8 dan 4 sama-sama dibagi 4, ini bagi 4 2, ini dibagi 4 1, sehingga angkanya tinggal 3 kali 1, 2 kali 1. Nah, kemudian ini tadi yang belum dihitung adalah pengurangannya, sehingga 23/15 dikurangi 3/2. Kita lihat di sini 15 dan 2. Kita jadikan penyebut yang sama. Jadikan berapa? Ya, bisa menjadi 30. Jadi ini kita jadikan 30. Ini juga kita jadikan 30. 15 jadi 30 kali 2, maka ini kita kalikan 2. 23 kali 2 46. 2 menjadi 30 kali 15, maka ini juga kali 15. 3 kali 15 45. Kemudian sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangi. 46 dikurangi 45 sama dengan ya 1/30. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan. Untuk soal yang ini kalian coba sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, di sini ada soal cerita BK memiliki 1/2. Kemudian ibu memberi, berarti nanti ditambah. Kemudian memberikan, BK memberikan kue kepada Beni, berarti nanti dikurangi. Ya, jadi kalau kita tuliskan berapa sisanya? Menjadi 1/2 ditambah 1/4 dikurangi 1/2/3. Langsung kita jadikan pecahan biasa semuanya. 1 kali 2 2 ditambah 1 3/2. 1 kali 4 4 ditambah 1 5 5/4. 1 kali 3 3 ditambah 2 5 5/3. Di sini ada 2, ada 4, ada 3. Nanti kita samakan penyebutnya menjadi berapa? Ya, yang bisa menjadi 12. 4 bisa menjadi 12, 2 bisa menjadi 12, 3 bisa menjadi 12. Kita jadikan per 12. 2 menjadi 12 kali 6, maka ini kita kalikan 6 juga. 3 kali 6 18. 4 menjadi 12 kali 3, maka ini juga kita kalikan 3. 5 kali 3 15. 3 menjadi 12 kali 4, maka ini juga kita kalikan 4, menjadi 20. Setelah itu kita hitung 18 ditambah 15. Berapa? 18 tambah 15 33. 33 per 12, kemudian dikurangi 20 per 12. Sehingga 33 dikurangi 20 berapa? 13 per 12. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 12 itu 1, sisanya 1 per 12. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang ini bisa kalian coba sebagai latihan. Ya, ada contohnya tadi, saya yakin pasti bisa.
Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Selamat mengerjakan, selamat berlatih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.